Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venda Mentilia dengan NIM 21016174 dari sesi 0740 akan membacakan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dengan tujuan untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Baiklah, yang pertama materinya yaitu mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertamanya kita akan membahas mengapa sih manusia itu memerlukan filsafat. Nah, jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan oleh Titus Min and Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsafat, di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dan sains dan teknologi telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Yang kedua yaitu filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya para filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, yang mana artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pengolahan filosofis Pancasila pertama agar dapat diberikan pertanggungjawaban nasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila dalam bidang-bidang yang menyangkut bidang bernegara. Yang ketiga yaitu agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala keinginan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Baiklah, materi yang kedua yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Misalnya, Notonegoro menganalisis nilai-nilai Pancasila itu berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun diajarkan mayoriti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi Pancasila. Sebagai genetivus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga nilai-nilai Pancasila hanya mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastra Teja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun dari Surjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila yaitu untuk memberikan orientasi ke depan, mengharumkan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Pertama, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles itu sendiri merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas secara khusus. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila ini diperlukan sebagai untuk penegakan atau modus ekstensi bahasa Indonesia. Sastra Prateja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila. Yang kedua yaitu landasan epistemologis filsafat Pancasila.
Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinannya, lingkungan, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang berkonferensis tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila ini mengandung arti bahwa nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang terutama nilai pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiaan kawan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Baiklah, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.